Oh, pernah. Itu contohnya apa? Jadi itu tuh biasanya Dimas tuh cara nandainya ya. Jadi kayak pikiran itu udah mulai kemana-mana gitu. Wow. Join you. Hai guys, balik lagi di Join You kali ini dengan aku Devi. Kami gantian nih, biasanya kan Dimas nih yang jadi host ya kan? Yeah. Karena kita kasihan ya, dia nggak pernah ditanya-tanya. Dan selama ini kerjanya cuma nanya-nanya. Nah sekarang gantian aku yang nanyain dia. Halo Dimas, kenalan. Halo. Apa kabar? Baik hari ini. Hari ini ngapain aja? Hari ini sibuk syuting juga. Syuting, oke. And then what else? What else? But I'm sibuk syuting mencari rezeki dan sesuap nasi aja pokoknya. Oke, nah kalau syuting ini kan biasanya nih ada stres-stresnya nih. Yeah. Nah pernah nggak sih dengar istilah burnout? Burnout itu Kita ngomong-ngomong hari ini ngomongnya tentang burnout ya. Burnout ini kayak ini loh. Sesuatu yang membuat kamu tuh stres berat saat bekerja. Kita kan tahu nih biasanya kan kalau kayak pekerja-pekerja sesibuk kita ini kan biasanya dari 9 to 5 atau dari 8 to 6 ya kan. Yes. Nah itu kan biasanya banyak banget tuh tekanannya. Nah apakah kalau Dimas pernah nggak sih ngerasain yang kayak gitu kan? Oh, tekanan ya. Jadi kayak yang bikin kita stres dalam pekerjaan ya. Oh, pernah. Itu contohnya apa? Jadi itu tuh biasanya Dimas tuh cara nandainya ya. Jadi kayak pikiran itu udah mulai kemana-mana gitu. Wow, pikirannya kemana-mana. Iya, jadi Ngapain kayak aja? nggak ngapa-ngapain. Jadi kayak yang tadinya bisa diam, bisa santai, kalau misalnya udah datang tekanan atau datang yang bikin stres itu tadi, jadi kayak nggak semangat lah ibaratnya. Yang tadinya mungkin biasanya kayak semangat lah gitu kan. Jadi kayak tiba-tiba lemes, terus kayak nggak tahu nih mau ngapain kayak gitu. Nah, tadi kan Dimas cerita nih kalau Dimas biasanya hobinya syuting. Bukan hobinya. Bukan hobi, memang mencari pekerja. rezeki lewat syuting. Nah, syuting ini kan biasanya kita tahu tuh banyak banget ya. Misalnya dikejar deadline atau kadang misalnya scene yang nggak sesuai dengan yang kita mau. Nah, itu pernah nggak sih ngerasain yang stresnya kalau kalian itu yang gimana? Kalau aku sih lebih stresnya tuh lebih kayak ini sih kayak gimana sih caranya biar gua nih maksudnya biar aku bisa Nggak apa-apa, seenaknya aja. Iya. Mau lu, gue, Oke. nggak masalah ya kan. karena udah terbiasa ya. Nggak apa-apa. Jadi kayak gimana biar gue bisa santai nih, biar gue nggak salah dalam mungkin tektoknya atau mungkin pas ngejalanin adegannya gitu. Jadi kayak gimana caranya biar nggak mengulang-ulang tagnya lagi kayak gitu. Oh jadi biar nggak capek di kamunya juga, terus buat di kru-krunya juga nggak ini ya. Nah biasanya nih kalau misalnya nih mau syuting, ternyata ada bad mood, itu kan biasanya tuh karena stres ya kan, kayak tadi karena stres. Nah itu gimana sih caranya Dimas buat nge-refresh lagi itu pikirannya supaya moodnya balik lagi, terus supaya pas di syuting tuh kayaknya semangat. Itu kan pasti ada tips and triknya ya kan. Kalau buat ngebalikin mood sih sebenarnya tuh gampang. Kalau dari Dimas ya nggak tahu ya buat yang lain. Kalau dari Dimas tuh kayak mengingat hal-hal yang mungkin bisa bikin happy lah gitu. Mungkin Contohnya mungkin pas lagi ngobrol atau mungkin lagi nongkrong bareng teman-teman juga, ada rekan-rekan tim juga kan, bisa ketawa-ketawa kayak gitu. Mungkin inget-inget hal yang kayak gitu. Sama satu lagi yang paling nggak bisa lupa sih kopi ya, itu paling penting. oh wajib ngopi. Wajib itu buat Kalau balikin ngeteh ini. nggak Ngeteh balik. nggak. Padahal kan sama-sama terbuat dari kafein loh. Bedanya kalau kopi itu bisa datangin inspirasi, kalau teh bisa datangin membuangin. diabetes. Oh gitu. Apalagi kalau minum tehnya sambil ngeliatin aku. Bahaya. Aku kan secara manis, cantik ya kan. Ada yang nggak suka tuh di belakang tuh mukanya. Nah kalau misalnya nih kan syuting itu biasanya kamu dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kalau sekarang ini sih setiap syuting itu biasanya tuh mulai dari jam 8 pagi atau mungkin dari jam 9 pagi lah kayak gitu. Sampai? Ya sampai kalau misalnya dari jam 8 berarti 9, 10 sampai jam 10 lah gitu. Oh, berarti sekitar 2 jam ya. Nah, 2 habis jam. itu tuh yang bener-bener bikin kamu kadang stres berat. Iya. Habis syuting itu biasanya yang selain syuting deh, misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Kadang apa yang membuat kamu tuh ngerasa burn out, ngerasa stres gitu, selain masalah kerjaan? Kayak ngerasa ini sih, kayak ngerasa gue ini berguna nggak sih buat hidup gue sendiri kayak gitu. Oh, berarti ini kita kisahnya sampai curcol, nggak apa-apa ya guys ya. Namanya join yuk, kita ngomongin apa aja bebas. Udah. Nah, jadi gimana? Maksudnya berguna apa enggaknya itu gimana? Berarti kamu merasa insecure. Iya, aku orangnya sebenarnya kalau dibilang insecure, aku orangnya insecure juga. Terus dibilang pede, aku orangnya paling nggak pede sebenarnya sih. Why?
there's something happen with you, jadi kamu tuh ngerasa insecure. Yes, karena menurut aku ada orang yang mungkin kayak contoh lah, kayak misalnya aku lagi nge-host gitu lah, aku lagi Oh, nge-host. kamu nge-host juga. Iya, bukti di join yuk Iya, kan aku oh, nge-host. iya bener, hari ini kita ceng ya, jadi Iya. ngerasa itu kayaknya kamu tuh anak baru, anggap aja lah. Iya, jadi gimana ya, kalau misalnya aku udah stres dalam kehidupan itu, kayak yang aku pikirin itu, ini gimana sih caranya biar gue bisa ngejalanin hidup gue dengan cara yang mungkin bisa lebih baik lagi dan bisa jadi manfaat buat orang lain gitu, bisa berguna untuk orang lain gitu. Nah caranya? Nah caranya itu ya dengan ya mungkin kayak berbaur dulu dengan orang-orang lain Oh, ini berarti gitu. kamu tipenya emang harus ngobrol ya? Iya. Berarti kan ada nih kalau orang yang burn out kayak aku nih ya, contohnya aku orang yang dibilang gampang nggak juga, tapi dibilang nggak bisa juga. Sometimes aku ngerasain ya kan. Cuman kalau aku pas burn out itu aku biasanya lebih milih untuk menepi. Nah, menyendiri lah. Menyendiri sambil dengerin musik, apalagi kalau misalnya sambil apa ya? Nge-review deh, sambil nge-review, ngebaca gitu-gitu, ngebaca diary atau apa gitu. Pokoknya sesuatu yang bikin kita nge-flashback gitu. Nah, kalau kamu harus ngobrol ke Mungkin harus ngobrol ke beberapa teman dekat lah gitu ya, nggak harus ke semua orang karena aku orangnya tipe orang yang kalau misalnya kita belum kenal nggak berani ngomong gitu. Oke, berarti nggak berani speak out juga terlalu banyak ke orang yang baru kenal Karena ya. ya itu tadi balik lagi karena aku ngerasa nggak pede, mungkin kayak aku mikirnya gini, ah ini orang ngapain sih? Takutnya orang mikir gitu ke aku, ini orang so akrab banget deh gitu. Cuman ternyata kan kalau ini kamu di dunia host juga udah berapa lama? Aku dunia host itu udah mulai dari tahun berapa sih waktu itu, pokoknya kalau dihitung sih udah ada 4 tahunan juga. Dan 4 tahunan. Dan 4 tahunan itu pasti banyak banget ya ininya. Banyak banget. Suka dukanya. Tapi Iya. aku keren banget deh ngeliat kamu. Ternyata kamu tuh bisa dengan banyaknya tekanan, dengan banyaknya burnout bisa ngadapin yang namanya nge-host selama 4 tahun itu. Gak bosen apa gak stres gitu. Sebenarnya karena kalau- kan ngadapin narasumber itu kan susah banget ya kan. Iya, karena kalau bosan atau stres itu pasti ada. Kalau kita nge-host ini apalagi kayak mungkin podcast, karena podcast ini kita harus ngobrol sama orang yang ibaratnya ya nggak sepemikiran sama kita gitu. Jadi gimana caranya nih biar obrolan kita nggak ngebosenin gitu. Oke. Makanya aku selalu nyelepin mungkin kayak bercandaan sedikit kayak gitu. Jadi dikit biar nggak bosan. jokes-jokes ya. Kalau stresnya sih lebih ke biasanya tuh ada orang yang memang dia nggak mau untuk dibahas yang ini, sementara dia nggak ngasih tahu kita jangan yang bahas ini dong kayak gitu. Pernah nggak sih nemuin yang narasumber kayak gitu? Pernah beberapa kali pernah. Gimana cara kamu buat ngehandle supaya kamu tuh nggak ngerasa burn out pas podcast? Dengan narasumber yang sama? Aku perhatiinnya itu jadi kayak cara dia berbicara. Misalnya kalau dia memang lagi seneng sama kita ngobrol, dia bakal terus santai gitu. Tapi kalau dia udah mulai dengan nada atau dengan cara berbicara yang berbeda, berarti itu kita udah bisa menyimpulkan kalau oh ini orang berarti nggak terlalu senang dengan tema atau dengan cara gue nanya yang kayak gini gitu. Atau mungkin dia nggak suka dengan pertanyaan gue yang ini gitu. Dia nggak ngerasa comfortable ya. Nah sejauh ini gimana Dimas? Aku nanyain kamu comfortable nggak sih? Cukup comfortable. Jadi karena kan kalau kita mungkin kayak kita sekarang ini ngobrol kan saling sharing sebenarnya. Iya sih, karena kan kita join yuk ya kan, nggak usah yang terlalu berat. Kita ngomongin apa aja bisa. Nah kalau misalnya nih kita ngomong-ngomong tentang temen, tadi kan kamu bilang kalau kamu burn out itu biasanya speak ke kawan, speak ke temen gitu. Iya. Emang kamu nggak takut? Karena kan kita kadang ini ada beberapa temen yang bisa emang jadi tempat pelampiasan, ada yang justru nanti malah nusuk dari belakang. Iya ada. Nah itu gimana cara kamu nih ngenentuin ciri-ciri temen yang emang bisa kamu ajak untuk ngeceritain semua masalah kamu atau nggak usah deh ini orang toksik gitu? Kalau dari aku pribadi aku punya 2 tipe teman. Yang teman pertama adalah teman yang pengen tahu banget sama yang dia bodo amat. Teman yang biasanya tipe teman yang dia pengen tahu banget, yang kepo banget, itu biasanya dari 100% itu 80% adalah orang yang suka nusuk dari belakang. Wow, itu inget ya guys, orang yang kepo banget sama kamu itu berarti orang yang Nusuk dari belakang. menurut Dimas. Itu menurut aku pribadi ya. Oke, itu Ya. berdasarkan kisah nyata berarti ya, best story. Oke. Iya, jadi karena gini, semakin dia pingin tahu, dia tuh bukan pengen ngebantu, dia hanya ingin tahu apa yang terjadi, bukan dia mau ngebantu bagaimana caranya mencari solusi. Tapi ketika kita punya teman yang bodoh amat, kita cerita sama dia mungkin terlihat kayak biasa aja, tapi dia bisa ngasih kita cara pandang dan cara pikir kayak gitu. Ketika kita bertanya, gua harus gimana nih dengan cara gua yang kayak gini, salah nggak kira-kira? Nah mungkin dia bakal jawab lebih santai dan mungkin dia bakal jawab lebih
apa ya, lebih cuek lah gitu kan, tapi dia ngasih solusi tanpa dia harus ngomong ke orang lain, karena biasanya orang kayak gitu tuh malas banyak omong kayak gitu. Nah, selain ke temen, kadang kan aku juga ada nih speak juga ngobrol ke temen-temen yang lain kan, beberapa dari mereka tuh ngatasin burnout dengan olahraga. Iya. Nah, kalau Dimas sendiri gimana? Hobi nggak sih olahraga? Kalau olahraga sih sebenarnya nggak hobi ya kalau aku, karena Kenapa? Nggak kelihatan sih, karena kalau olahraga itu buat aku apa ya? Kenapa tuh? Aku jalan kaki aja tuh udah termasuk olahraga gitu. Oke. Jadi kenapa aku harus olahraga yang lain? Itu kan tetap Menurut dari Dimas, aku lagi ya. ya oke. Menurut Dimas. Dari aku lagi. Jadi kita jalan udah olahraga, kita ngangkat galon contohnya itu udah salah satu olahraga juga, angkat beban juga kan. Berarti beda-beda ya Iya. tiap orang ya guys ya. Jadi gitu. Oke, kayaknya itu dulu deh ya. Kita Oke. ngomongin tentang burnout. Jadi ini pesan aku buat teman-teman nih di luar sana yang lagi ngerasain burnout. Mungkin bisa ngikutin caranya Dimas tadi dengan speak ke teman-teman, atau yang kayak insecure kayak aku mungkin lebih bisa menepi, atau yang lebih healthy-nya dengan Ngopi, olahraga. kayak gitu. Dan yang ya terserah lah, olahraga, baca buku, ngopi, apa kayak gitu kan. Jadi gini, sekian dulu Beleng. Jadi sekian dulu perbincangan kita kali ini di Join Yuk. Makasih loh Dimas sudah Iya. datang, udah mau nyempatin waktu ditanya-tanyain. Siap. Udah mau posisinya dituker ya kan. Dan jangan lupa buat kalian yang masih pengen tahu apa aja yang mau kita bicarakan, selalu tonton YouTube channelnya kita Join Yuk. Jangan lupa di Subscribe, like, dan komen. komen. Oke, see you guys. Bye-bye.